Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Marra Ibrahim ibnu Adham bisuki Basrah fajtama'a ilaihi nas faqalu lahu ya Aba Ishaq malana nad'u fala yustajabu lana limaza qal li anna qulubakum qad matat bi asyrati asya araftumullah ta'ala wa lam tu'adu haqqah alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bi akaltum ni'matallah wa lam tu'adu syukraha qultum inna syaitan aduwukum wa wafaqtumuh qultum innal jannata haqqun wa lam tastaidulaha qultum innan nara haqqun wa lam tahribu minha qultum innal mauta haqqun wa lam tastaidulahu iza intabahtum minan naum satagultum bi'uyubin nas wa nasaitum bi'uyubikum wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Artinya, Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah. Pasar apa, Bu? Kumpul jemaah. Pasar Basrah itu pasar terbesar di Irak, buka 24 jam, gak pernah tutup. Ibrahim bin Adham itu ulama yang senantiasa keliling dunia. Dia kalau ceramah di satu tempat itu bisa jadi ceramah terakhir karena saking sibuknya keliling dunia. Makanya di pasar Basrah diumumkan ada Ibrahim bin Adham, orang langsung ke masjid, tinggalin dagangannya, tidak peduli apakah ada yang nyuri atau hilang, karena hanya sekali seumur hidup bisa ketemu dengan Ibrahim bin Adham, harus dimanfaatkan ilmunya. Sampai keluar masjid penuh, itu luar biasa. Selesai pengajian ada yang bertanya, ternyata pertanyaannya hampir sama dengan jemaah zaman sekarang. Saya sering sholat, saya sering puasa, saya pernah ibadah haji, saya sering zakat. Pertanyaan saya, kenapa Allah selalu menolak doa saya? Apa kesalahan saya? Apa dosa saya? Saya nggak pernah ninggalin kewajiban-kewajiban saya. Bahkan yang sunat pun saya lakukan, tapi Allah selalu menolak doa saya. Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, penyebab doamu tidak dikabulkan, kenal Allah tidak tunaikan hak Allah, cinta Rasul tidak mencontoh sunnahnya, sering baca Quran tapi tidak mengamalkan, makan nikmat Allah tidak bersyukur, mengatakan surga benar tapi tidak mengejar, mengatakan neraka benar tapi tidak lari, mengatakan mati pasti tapi tidak mempersiapkan bekal, bangun tidur yang diingat dosa orang lain bukan dosa diri sendiri, sering kau makamkan jenazah tetanggamu yang baru meninggal tapi lupa akan dapat gilirannya. Saya doakan semua yang hadir panjang umur. Saya doakan rezeki Anda dimudahkan Allah. Saya doakan anak cucu Anda dijadikan ulama di masa depan. Dan ini khusus doa dari saya. Saya doakan yang duduk di sop paling depan cepat ke Mekah. Sop yang kedua saya doakan tahun depan. Sop yang ketiga 3 tahun lagi. Maaf, yang paling ujung belakang 8 tahun lagi. Karena kadang-kadang mohon maaf ya, kalau ada pengajian tuh orang nggak mau ke depan. Tapi kalau sudah di depan, maaf Bu, dilihatin sama Ustadz. Jangan takut, saya nggak akan nanya, saya nggak akan nunjuk. Jangan malu. Makanya ada seorang sahabat, ya Rasul gimana meraih rezeki berkah? Kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min galabatid dain wa qahri rijal. Kita baca sama-sama, setuju enggak? Setuju enggak?
Kayak takut bener ibu-ibu. Jadi saya yang takut ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min golabatid dain wa qahri rijal. Ada ibu-ibu ngangkat tangan, Ustadz saya butuh banget doanya tapi kepanjangan, bisakah saya dikasih yang pendek? Saya bilang bisa banget. Dulu kiai saya pernah ngasih, kata kiai, doa ini pendek, tapi kalau Allah kabulkan doa ini, Allahu Akbar, ini doa khusus, kata kiai saya, masalah rezeki. Datang rezeki kepadamu tidak pernah berhenti, sangat tidak disangka. Makanya kita baca sama-sama doa yang pendek, lagi punya hutang. Hutang itu masalah, betul tidak? Butuh doanya enggak? Kalau butuh dikasih, kalau enggak usah. Betul enggak, Bu? Allahumma lunasin. Itu cukup. Jadi saya tidak bercanda ibu-ibu. Jadi kalau punya hutang lunasin, beres ibu-ibu. Makanya kata Nabi, ada 3 kunci meraih keberkahan rezeki. Jadi bedanya ceramah saya dengan ustadz yang lain tuh, kalau ceramah yang lain tuh biasanya seneng, kalau yang hadirnya itu mohon maaf ya, nyatet. Kalau saya beda, Bu. Kalau ibu nyatet, maaf, matanya ke bawah lihat catatan, ustadznya nggak dilihatin. Jadi tolong ibu-ibu ceramah saya diikuti ya, karena kalau Anda ngikutin nggak usah dicatat tuh, langsung berpikir, nggak kemana-mana, jadi konsentrasi. Siap ibu-ibu? Bapak-bapak siap? Islahul qalbi, bersihkan hati. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Islahul amali, bersihkan amalan. Hati, pikiran, ustadznya kan saya, jangan mendahului ustadz. Ini ibu-ibunya lebih pintar ini. Saya baru nomor 2, dia nomor 3. Amalan. Supaya tidak ngantuk, Bu ya. Hati, pikiran, amalan. Hati, pikiran, amalan. Seperti ibu sudah dari hati tuh berangkat ke sini. Tidak ada satupun ibu-ibu yang pakai baju senam. Kenapa? Emang niatnya mau ngaji, betul tidak? Bahkan mohon maaf ya, ada yang dalam hatinya berniat, saya akan isi kotak amal masjid 4 juta. Saya akan isi 3 juta. Saya akan isi 2 juta. Saya akan isi 2.000. Tergantung niat tuh. Bahkan, saya nggak bawa nih.
Masuk angkot saja Anda nggak mungkin lupa. Siapkan ongkosnya. Ini ke masjid, mohon maaf ya, masing-masing nanti ditanya zakat mal kita itu 2,5%. Saya nggak bercanda. 2,5%. Ternyata bukan hanya Islam, semua agama tuh ada, mirip. Tiap tahun bayar, cuma jumlahnya beda. Kristen itu 10%, Hindu 7%, Buddha 5%, Islam 2,5%. Paling kecil. Makanya maaf, karena negara kita bukan negara Islam, Pancasila, tidak ada satu DKM pun yang nanya zakat mal Anda. Padahal zakat mal itu harus dikeluarkan. DKM gak akan nanya, karena ini bukan hukum Islam. Tapi kalau ada yang mau ngasih, DKM terima, bisa. Jadi sepertinya gak wajib, padahal wajib. Jadi makanya jangan lupa 2,5%. Makanya kalau Anda dititipi rezeki oleh Allah selama hidup Anda, berapa uang yang diterima, berapa jumlah di rekening Anda, lalu berapa yang Anda keluarkan, 2,5% untuk masjid. Di akhirat nanti ditanya, berapa kamu dikasih harta? Ada keterangannya, gak bisa berdusta. Berapa kamu keluarkan zakat mal? Kemana kamu keluarkan? Ke masjid. Saya titipkan ke DKM. Berapa kamu keluarkan? 2.000. Gak bisa masuk surga. Kenapa? Belum ngeluarin. Makanya mohon maaf ya, ingat nih, islahul qalbi, islahul fikri, islahul amali. Boleh saya cerita, boleh? Nama saya Cecep Maulana. Saya biasanya di Trans TV. Nama acaranya Islam itu Indah. Kalau di Indosiar, Aksi Indosiar. Saya tinggal di Bandung, Jalan Terusan Kopo. Maaf ibu-ibu ya, saya tinggal di Antapani, Bandung. Ini saya bingung gimana saya ngejelasinnya Pak, karena rata-rata orang salah paham. Apa penjelasan saya atau gimana ya? Saya ulangi nih. Coba ibu dicek salah saya di mana nih? Saya tinggal di Komplek Pratista. Komplek Pratista. Komplek Pratista. Jadi ada kampung, ini saya tinggal di komplek. Saya tidak bermaksud sombong. Mohon maaf ibu-ibu, saya tinggal di komplek. Langsung orang, wah Ustadz nih supaya orang tahu tinggalnya di komplek. Bukan gitu, yang hadir juga maaf tinggalnya di komplek. Tidak bermaksud sombong, tapi dulu saya punya usaha, teman-teman nyimpen uang di bisnis saya gagal, saya akhirnya punya hutang ke teman-teman saya total hampir 1 miliar. Saya datangi kiai saya minta doa khusus masalah rezeki. Saya masih ingat Bu, saya dikasih hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin jam 10 pagi semua hutang saya lunas. Rumah saya jual. Boleh nggak jual rumah buat bayar hutang? Rumah saya jual untuk bayar hutang, mobil saya jual untuk bayar hutang, motor saya jual untuk bayar hutang, istri saya sabar. Bukan jual, sabar. Saya tanya istri saya Pak, Mama kenapa sabar dikasih miskin, kenapa sabar dikasih susah? Istri saya jawab, terlanjur. Jadi tolong ibu-ibu jangan banyak marah sama suami. Allahu Akbar. Makanya saya beli sebuah beca, saya jadi penarik beca waktu itu. Mohon maaf, ada ibu-ibu nanya sama saya, Ustadz ini beca siapa? Saya bilang beca saya.
Ada lagi besoknya ibu-ibu nanya lagi, Ustadz ini beca siapa? Beca saya. Hari ketiga saya kaget Pak, istri saya juga kaget. Kenapa? Gak ada yang nanya ibu-ibu. Jadi mohon maaf ya, Anda ini gak usah banyak pikiran. Kita diuji, kadang diuji ada rezeki banyak, kadang diuji jadi tukang becak, kadang diuji jadi mohon maaf pengangguran, kadang diuji tidak punya kerjaan, kadang diuji tidak punya, Masya Allah. Makanya harus tetap istiqomah. Islahul qalbi, islahul fikri, islahul amali. Bagaimana sih cara orang tua mendidik saya? Saya jelaskan semua. Ibu saya almarhumah, beliau pernah waktu saya kecil senantiasa memutar kaset Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya disuruh dengerin. Itu cara pendidikan ibu saya ya. Saya masih ingat tuh. Jadi saya terbangun tuh gara-gara kaset tersebut. Sampai saya bangun, ibu saya langsung bilang, subuh, ayo ke masjid. Saya ke masjid, salat subuh, pulang lagi ke rumah. Ibu saya sudah menunggu. Disuruh berdiri. Kamu dengerin kaset ini, pidato ceramah ini, kamu ikuti. Akhirnya saya praktek. Ibu saya sampai bilang, gak mirip, harus mirip. Sekarang kamu belajar Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya buat ceramah saya mirip Kiai Haji Zainuddin MZ. Sampai saya masih ingat ibu saya mendaftarkan saya lomba pidato mirip Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya dipanggil panitia, Cecep Maulana, peserta 61 lomba pidato mirip Kiai Haji Zainuddin MZ, dipersilahkan tampil. Saya tampil, yang hadirnya ribuan orang. Saya tidak grogi, alhamdulillah ibu saya sudah melatih saya. Tapi yang saya kaget, 3 orang di depan jadi dewan juri, ternyata yang tengah Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya nggak bisa ngomong, saking groginya Pak. Akhirnya saya tampil. Boleh saya contohin? Ya nggak boleh, nggak apa-apa. Karena saya tanya tapi nggak jawab gitu loh. Boleh nggak? Nah begitu, jangan marah Pak, tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan, hakikat puasa membentuk manusia bertakwa. Intinya pengendalian diri agar kita terhindar sifat tercela, sekaligus membentuk kepekaan sosial dalam kehidupan. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka kalau kita diberi keluasan rezeki, di sana ada hak anak yatim, janda-janda tua, panti jompo kurang mampu, iklan layanan masyarakat. Ini terselenggara kerjasama larutan penyegar cap kaki 3. Pak Zainuddin MZ melambaikan tangan. Saya masih ingat kejadian itu Pak. Beliau melambaikan tangan, sini. Saya turun dari panggung menuju meja dewan juri. Saya cium tangannya Kiai. Beliau berbisik, nama kamu siapa? Cecep. Kamu sama dengan anak saya, Fikri namanya. Saya langsung tanya Pak Zainuddin, Bu, Kiai, maaf saya lancang, ada apa nak? Saya ingin tahu rahasia sukses Bapak. Beliau berbisik ke telinga saya 3 kali Pak, rahasianya pelan sekali. Kata beliau, itu Pak rahasianya. Ibu kedengaran Ibu?
Beliau berbisik pelan, kata beliau, ikhlas. Apa? Ikhlas. Apalagi Kiai? Ikhlas. Jadi kalau kamu ingin sukses, maaf ya, kenapa sepertinya Allah menghambat, Allah sengaja menahan rezeki kita, Allah tidak kabulkan doa kita. Mungkin kita punya masalah dengan ibu kita, mungkin kita lupa dengan ibu kita yang membesarkan kita. Mungkin kita punya masalah dengan ayah kita, pernah memarahi ayah kita, membentak ayah kita, menyakiti hati ayah kita. Makanya ada 5 dosa, 5 kesalahan, banyak orang tidak sadar dengan dosa ini. Tolong diikuti ya. Dosa ke ayah, dosa ke ibu, dosa ke kakek, dosa ke nenek, dosa ke pasangan. Allahu Akbar. Ini Pak, 5 orang yang banyak jasanya sama hidup kita. Mohon maaf, sering kita lupakan mereka, padahal mereka berjasa dalam hidup kita. Dan Anda kalau beramal atas nama mereka, mohon maaf, Allah buka rezeki Anda, Allah buka keberkahannya. Dan di Bandung, mohon maaf, sudah saya praktekkan, banyak ibu-ibu ngasih WA ke saya sampai dia kaget. Banyak rezeki-rezeki yang tidak disangka gara-gara beramal. Makanya saya sarankan ya, saya sarankan nih, salah satunya keluarkan zakat mal Anda, harta Anda, boleh dengan niat infak sedekah. Datangi masjid terdekat, datangi ketua DKM, ngobrol Bu sama DKM. Pak DKM, saya ada rezeki, saya mau ngasih untuk masjid AC pendingin air, mereknya Sony. Saya akan ngasih 5 buah AC atas nama ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, pasangan saya. Ibu-ibu langsung nanya, Pak DKM, maaf, saya mau ngasih 5 AC, harganya berapa, mereknya Sony. Kata DKM, saya nggak ada kalkulator. Tenang Pak DKM, saya bawa kalkulator. Ini kalkulatornya, dihitung. Setelah dilihat, ini Bu jumlahnya. Kata DKM, ibu-ibu, bapak-bapak, kata DKM, ini jumlahnya. Maaf Pak DKM, kalau saya ngasihnya kipas angin jadi berapa ya? Ternyata kemahalan Pak, tidak sanggup dia. Nggak apa-apa, jadinya kipas angin nggak apa-apa. Ngasih 5 kipas angin. Ibu-ibu, jadi harus ada niat. Kalau nggak ada niat, mohon maaf ya, kadang-kadang kita ngasih ke masjid itu, maaf, 2.000, 3.000, paling tinggi 5.000, 10.000. Tapi kalau Anda niatkan dengan satu benda, kasih ke masjid, harganya berapa, mohon maaf tuh, karena Anda harus mengeluarkan zakat mal. Kalau kita nggak keluarin itu zakat mal Anda ya, mohon maaf, harta kita tuh hanya simpan di rekening saja, mati bagiin jadi warisan, nggak sempat masuk masjid. Jadi mumpung kita masih ada itu, ingat, misal nih ngasih Quran, saya mau ngasih 5 buah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, pasangan saya. 5 buah. Qurannya dibaca di rumah tahfidz, Qurannya dibaca oleh santri. 3 tahun hafiz 30 juz. Keistimewaan dari Allah, karena ibu niatkan buat ayah, maaf, ibu ngasih 5 Al-Quran, ayah, ibu, kakek, nenek, pasangan, anaknya hafal 30 juz, tiap hari dibaca, tiap hari ngalir pahalanya buat ayah Anda, ibu Anda, kakek Anda, nenek Anda, pasangan Anda. Mohon maaf,
Begitu santrinya hafiz 30 juz, keistimewaan dari Allah, ayah Anda dan Anda masuk surga tanpa hisab. Jadi kita berharap dapat keistimewaan masuk surga tanpa hisab. Amalan apa yang kita gunakan? Kalau kita nyumbang masjid, mohon maaf ya, yang kita bawa saja 1.000, 2.000 rupiah, maaf saya tidak bermaksud apa-apa. Renungkan, Allah sudah titipkan ratusan juta, Allah sudah titipkan miliaran harta kepada kita. Kalau kita nggak keluarkan zakatnya, kita tidak keluarkan, mohon maaf, nggak bisa masuk surga. Islahul qalbi, islahul fikri, islahul amali. Kasih Quran misalnya, niatnya gimana? Ada niatnya, tolong diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, pasangan saya. Bisa ditambahkan untuk diri sendiri. Kalau orangnya masih hidup itu namanya wakaf, sedekah. Tapi kalau orangnya sudah meninggal namanya wakaf. Jadi nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya sarankan ya, amalkan itu. Kasih aja Quran, jangan ditunda-tunda tuh. Mumpung apa? Mumpung kita masih ada umur. Gak tahu loh umur tuh, betul tidak? Gak tahu umur itu. Makanya hati-hati ya. Islahul qalbi, bersihkan hati. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Islahul amali. Kalau Anda sudah mengamalkan ini, mohon maaf ya, ini yang paling penting. Mulai Anda pikirin satu bisnis, satu usaha yang sangat mudah. Banyak sekali usahanya. Kalau Allah sudah buka rezeki, Allahu Akbar. Di Bandung ada seorang ibu yang biasanya ngaji, dia coba bisnis bikin siomay, punya 30 cabang. Allahu Akbar. Ke tanah suci berkali-kali, sepertinya sudah dibuka rezeki oleh Allah. Makanya saya pikir, maaf ya, pikirin satu bisnis. Tidak cukup doa. Sudah doa, sudah ada infak sedekah Quran, pikirin satu bisnis. Banyak bisnis tuh. Bikin pempek, bikin batagor, bikin seblak. Maaf, mudah. Sok pikirin sama Anda. Mungkin Anda sekarang gak terasa ya, tapi kalau Anda berpikir, syaratnya nih, syaratnya satu, jangan dijual di depan rumah. Maksudnya Ustadz, jual di depan? Ya nggak boleh. Kenapa Ustadz? Kalau ibu jual di depan rumah, yang beli tetangga. Yang beli tetangga. Tetangga tuh dukungannya berat. Misalnya ibu buka teh manis, tetangga tuh langsung jualan. Iya, 10 bungkus, 10 plastik. Saya beli 10 plastik. Dibuat Bu 10. Bayarnya nanti ya. Karena sahabat, karena teman, bayarnya nanti. Ibu juga susah nolaknya. Kalau cuma satu orang sih nggak apa-apa. Ini 20 orang, tetangga semua, bayarnya nanti semua. Seminggu bangkrut itu. Jadi jangan dijual di depan rumah. Jual di komplek lain. Jangan dijual sendiri. Jangan dijual sendiri. Siapa yang jual? Orang lain, banyak yang butuh kerjaan. Buka
kasih 500.000 sebulan. Dia jadi jualan teh manis dari hasil laku. Cabang kedua, bulan kedua, cabang ketiga, bulan ketiga, cabang keempat, maaf, bulan keempat, cabang ke-10, bulan ke-10. Sesudah 10 bulan, maaf ibu ya, ini paling penting nih. Datangi suami, ngobrol berdua. Mas, saya sudah punya 10 anak buah jualan teh manis. Kalau mau kerjasama, simpen uang di bisnis kami. Nah ini ibu sulit pasti ngomong ke suami, sulit nih. Untungnya bagi 2. Jadi nanti untungnya bagi 2. Rata-rata maaf ya, kalau istri ngajak bisnis sama suami, untungnya buat saya. Mas nyimpan 1 juta, dapat lagi 1 juta. Untungnya nggak dibagi dengan suami bu, nggak bisa berkembang kalau bisnis kayak gitu. Kalau ibu mau berkembang bisnis bagi 2. Gak percaya cobain. Bulan berikutnya suami bilang, ternyata alhamdulillah saya akan nyimpen sekarang 10 juta. Bulan berikutnya saya akan nyimpen 30 juta. Sampai istrinya kaget, mas kenapa uangnya banyak? Pinjam. Tapi ini dipraktekkan di Bandung tuh banyak ibu-ibu yang maaf ya, sukses pak, ke tanah suci berkali-kali, Allahu Akbar, dibuka rezekinya, anaknya disekolahkan tinggi. Dan maaf, kalau jemaah sudah disukseskan rezekinya, mohon maaf, gak mungkin ngasih masjid 1.000, 2.000. Ada yang ngasih 10 juta ke masjid. Jadi hidup ini harus dibuka pikiran kita, cara berpikir kita ubah. Mumpung kita masih ada umur, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. 100 tahun lagi kita sudah tidak bisa berada di sini. Di dunia ini udah nggak ada. Mungkin 50 tahun, mungkin 20 tahun. Maka siapkan tiap detik itu. Maaf ya, Bapak jangan memandang usia. Mulai ajari anak-anak bagaimana bisnis yang berkah tersebut. Allahu Akbar. Makanya buka dulu rezeki kita, ngasih Quran ke rumah tahfidz buat ayah, ibu, kakek, nenek, pasangan. Saya ulangi ya, doanya mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran buat ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, pasangan saya. Jadi kalau Anda ingin dibukakan rezekinya, kasih Quran ke rumah tahfidz. Quran termahal, Quran terbagus. Ini hanya amalan sekali seumur hidup. Jadi niatkan buat ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, pasangan kita. Bisa juga diniatkan buat diri sendiri, jadi 6 Al-Quran. Alhamdulillah sekarang saya bawa 5 buah Al-Quran. Ini Al-Quran buat menghafal, namanya hafazan tahfiz 4 kode. Jadi bedanya ini dengan Quran biasa apa ya? Sama aja, cuma ada tambahan cara bacanya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, B-I-S-M-I-L-L-A, ada I-nya tuh banyak. I ada 5, berarti 5 harokat. Jadi orang dengan melihat orang yang tidak tahu tajwid pun, tidak kenal tajwid, jadi dia tidak akan salah baca Quran. Dahsyat ini. Saya bawa 5, saya kasihkan untuk masjid ini. Saya doakan mudah-mudahan lahir di masjid ini para penghafal Quran. Saya doakan anak-anak Anda jadi ulama di masa depan. Takbir, takbir, takbir.